Setelah minggu lalu kita belajar tanda i'rab pada isim, terus yang isimnya juga yang rofa. Tanda rofa itu tanda utamanya dengan apa? Domah. Doma. Sekarang nasob. Rofa, nasob. Betul? Ya. Ya. Yang kedua, nasob pada isim. Berarti tabelnya. Di sini rokmun. Di sini al-asma. Kemudian di sini tandanya alamat. Alamat itu an-nasab. Kemudian di sini bisa. Kelihatan ya, Pak? Iya. Ya. Kelihatan. Sekarang nasab nih, kita bicara nasab. Nasab itu adalah i'rab yang tanda utamanya itu dengan fathah. Itu nasab. Nah, karena kita bicara isim, berarti isim yang i'rabnya nasab. Minggu lalu itu isim yang i'rabnya rofa. Oke, deal ya. Nomor 1 di sini isim mufrad. Mufrad. Saat dia mufrad, tandanya dengan fathah. Seperti ini. Tandanya dengan fathah. Contohnya gimana? Misalnya kalimatnya nasara Zaidan. nasarallahu ummatal muslimin. Tuh. Allah menolong umat Islam. Nah, mana yang jadi masalah kita? Hah? Ummatan. Masuk. Ini nih jadi masalah kita. Nasarallahu ummatal muslimin. Allah menolong umat muslim. Apa kedudukan ummata di sini? Ya. Sebagai maf'ul mansub dia. Tanda mansubnya dengan apa? Fathah. Bisa dipahami ya, Pak, sampai sini? Mufrad ya? Contoh lain lagi.
Ishtaraitu as-sayyarah. Ishtaraitu as-sayyarata. Apakah kedudukan sayyarah di sini? Ah, dia sebagai maf'ul Objek. maf'ul bih. Mansub? Mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Kenapa tandanya fathah? Isim mufrad. Isim mufrad. Bagus. As-sayyarata. Ummata itu isim mufrad. Umat. Oh, mufrad, Ustaz? Iya, dia satu umat. Ya, walaupun umat itu maknanya banyak, tapi yang dimaksud ini kata umat. Oke. Ishtaraitu as-sayyarah. Saya telah membeli mobil. Nah. Contoh lain lagi gimana? Na'budullaha. Budu Allah. Na'budullaha. Apa kedudukan Allah di sini? Sebagai Maf'ul bih. mansub dia. Tanda mansubnya dengan Fathah. kenapa? Isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad. Contoh lagi. Kan Allah aliman. Ya. Apa kedudukan aliman di sini? Isim kana atau khabar kana? Ayo. Khabar. Ah, Khabar kana. khabar kana aliman. Mansub dia. Mansub. Tanda mansubnya dengan Fathah. fathah. Kenapa? Mufrad ism. Mufrad. Karena mufrad, isim mufrad. Saya kasih lagi. Saya gimana bacanya? Inna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Mana kasus kita? Muhammadan. Apa kedudukan Muhammadan di sini? Apa? Isim ina. Isim inna. Inna. Isim in? Isim ina. Inna. Isim inna itu apa? Isim yang hadir setelah Ina. Inna. inna. Isim kana itu apa isim kana? Setelah kana. Iya. Baik. Jadi pahami sampai sini? Inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Tandanya semuanya ini fathah. Baik fathatain maupun fathah. Fathah itu dianggapnya. Alasannya karena dia isim mufrad. Bisa dipahami Pak sampai sini?
Halo? Ya, Kak. Insyaallah. Isma nggak paham. Kalau Pak. Yang kedua isim musanna. 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 Apa itu isim musanna? Dua. Isim yang jumlahnya 2. Dua, jumlahnya 2. Tandanya dengan apa saat dia mansub? Ini Ya, ya, dengan Ya, ya. ya. Tandanya dengan ya. Contohnya, korok tuh, apa artinya korok tuh? Saya membaca. Qara'a. Ya, korok tuh. Saya telah membaca Al-Quran. Alkitab ini. Korok tuh Alkitabaini. Baik. Mana yang jadi masalah buat kita? Kitab ini. Alkitab Kitab ini. Kitabaini. Mansub dia? Mansub tidak? Mansub. Mansub. Emang kenapa mansub? Bagi maf'ul bih. Ya. Tanda maf'ul bihnya, tanda mansubnya dengan Ya. Ya. kenapa? Isim musanna. Isim musanna. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Ini tanda yang ini nih. Dihitamkan aja nih. Kalau begitu berarti apakah mansub itu selamanya dengan fathah? Tidak. Ya, tergantung isimnya. Betul? Ya. Jadi tanda i'rabnya saat dia mansub isim musanna itu dengan al-ya. Kita baini. Contoh lain lagi. Karena dua orang dokter itu dulunya seorang mahasiswa. Karena Tobi Tentu. Bani mahasiswa dulu. Talibai. Dulu dokter itu ya orang mahasiswa. Betul atau tidak kalau gitu kalimatnya? Betul. Karena Sekarang apa masih jadi mahasiswa? Jadi dokter. dokter. Jadi dokter. Sekolah lagi ya, mahasiswa. Sekolah. Tuh. Yang jadi kasus kita yang mana? Talibain. Talibain. Mansub dia? Mansub. Mansubnya kenapa? Dengan ya. Dia khobar kana. Jadi khobar kana, betul. Khobar kana. Dia mansub karena sebagai khobar Kana. khobar kana. Tanda mansubnya dengan apa?
Ya. Dengan ya. Kenapa tanda mansubnya dengan ya? Isim mustan. Musanna. Isim? Musana. Isim kana atau isim musanna? Musanna. Isim sana. Isim musanna. Aduh. Khobarnya khobar kana ya. Khobarnya khobar? Kabar kana. Khobar kana. Halo? Bisa dipahami Ya, seperti ini? Ya. Insya Allah. Allah. Itu Tobibani kan juga musana juga ya. Betul. Nah, iya. Harus sesuai kan? Oh iya, sama-sama dua ya. Dua kan, bagaimana dia bisa dipahami sementara misalnya khobarnya musana, isim Jadi kananya itu mufrad. Maknanya aneh. Berarti Tobibaninya marfu. marfu, ya. Ya. Tabibani marfu karena dia sebagai isim. Isim kana. Iya. Bisa dipahami sampai sini? Kan kalau kana tarfaul isma watan sibul khabar. Kana merofakan isimnya dan menasobkan Khobar. khabarnya. Bisa dipahami sampai sini, Pak Fauzi? Yang lainnya? Fahimna. Oh iya, paham Tom? Fahimna. Sekarang kita balik, kita pakai inna sekarang. Inna atau bi ini to liban. Nih, Tolibani. Gimana nih artinya? Sesungguhnya Tobi dokter itu Tobi ini Tolibani. Gimana mengartikan ini? sesungguhnya dua dokter itu Ah, dulunya mahasiswa. iya, sesungguhnya dokter itu mahasiswa. Mahasiswa. Kasus kita yang mana? Tobibaini. Mansub dia. So, Tanda mansubnya dengan ya, Ya, kenapa mansub? Khobar inna. Isim inna. Isim inna atau khobar inna? Isim inna. Isim inna. Isim inna selalu So, selalu mansub. Bisa dipahami sampai sini. insya Allah. Kalau begitu kita harus tahu kedudukannya dong. Perlu atau tidak? Iya. Inti Hah? belajarnya inti belajarnya tahu kedudukan. Itu memang intinya. Kalau Bapak tahu kedudukannya udah pasti tandanya Udah. Benar, tandanya benar. benar. Kalau tanda kan menyesuaikan kedudukan. Ya kan? Ya. Tapi saya mulai dari mana kalau begini Ustaz untuk menghafalnya? Dari yang paling termudah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kan kemarin kan isim yang rofa. Rafa. Kalau sekarang nasab. Kalau rofa tanda utamanya dengan Doma. doma. Apakah rofa itu selalu tandanya dengan doma? Tidak. Tidak selalu. Tergantung isim. Isimnya. Nah, begitu juga nasab. Isim
kalau dia nasab, tanda utamanya dengan fathah. Fathah. Apakah yang nasab itu selalu fathah? Jawabnya Tidak. 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 Tergantung isimnya. Kalau isimnya mufrad itu fathah. Baik, sekarang yang ketiga kalau tidak ada pertanyaan. Setelah musanna jamak, betul? Ya. Jamak. Jamak. Muzakkar salim. Ya. Al-mudzakkar Salim. 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 Tuh. Tandanya dengan apa? Ya juga nih. Dengan ya juga. Lalu bedanya bagaimana kalau gini? Gimana membedakannya ini? Sama-sama dengan ya. Misalnya saya telah membantu orang muslim itu, orang-orang muslim. Nasortu. Sortu Tuh. Muslimun. Al-muslimun. Mina. al-muslimina. Muslimin. Betul. Apa kedudukan al-muslimuna di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau begitu maf'ul bih mansub tidak? Mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Ya. Dengan ya. Kenapa dengan ya? Tandanya kenapa dengan ya? Jamak muzakkar salim. Ya. Lalu apa bedanya dengan yang musanna? Sama-sama dengan ya juga. Ayah, bedanya apa? Musanna dua saat jumlahnya. Iya, betul. Yang ini banyak. Ya, betul. Musana dua. Ini jama. Iya, betul. Terus Jamak ya. semua orang udah tahu. Bedanya apa? Kok sama-sama iya itu loh? Fiilnya sama, tanda fiilnya juga sama. Apa? Gimana kalau gitu? Apa bedanya? Ya, diperhatikan. Sebelum huruf ya pada musanna itu harokatnya fathah atau kasroh? Fathah. Nah, Oh. sedangkan kalau Nah, yang jamak coba lihat sebelum huruf ya harokatnya apa? kasroh. Kasrah. Terus yang kedua huruf nunnya coba dilihat. Yang musanna nunnya harokatnya kasroh atau fathah? Kasroh. Sedangkan yang jamak Fathah. fathah. Itu bedanya. Jadi sama-sama tandanya dengan iya, tapi bisa dibedakan. Oke? Itu selalu begitu, Sat. Selalu begitu. Halo, selalu bisa dipahami sampai sini. Ya, Mbak ini ya. Coba toliba, misalnya ya, tolibaini. Lah dia sebelum huruf iya, ya fathah. Nunnya selalu kasroh untuk musanna. Dan sambil contoh kata muslim aja. Muslimaini, satunya lagi muslimin. Limin. Kan sama Pak tandanya dengan iya. Yang satu dibaca muslimaini, yang satu Limin. min. Sama tandanya dengan dia, cuma bedanya tadi. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Hadirkan kana. Kana. Al-muslimuna
salihin. Iya. Kanal muslimuna salihin. Bahwasanya orang-orang muslim itu ya orang-orang baik. Sepakat. Maka Ada yang baik, ada yang enggak. Insya Allah. harusnya Oh, baik-baik aja lah. Anggap aja baik semua. Kanal muslimuna shalihina. Mana kasus kita? solihin. Solihin. Apa kedudukan shalihina di sini? Khobar kana. Khobar kana ya. Khobar kana. Mansub dia. Mansub. Mansub. Tanda mansubnya dengan Ya Ya. kenapa? jam'u muzakkar salim. Ya, Bakar Salim. Salim. Udah lancar ini kayaknya. Boleh saya bilang begini, kanal muslimuna shalihuna, boleh? Ya, boleh. Kanal muslimuna shalihuna, boleh? Tidak, Tidak. tidak Tidak boleh. boleh. Alasannya? Tidak semuanya gitu. Jamat muzakkar salim. Nasab, karena nasab. Iya, sama-sama mudzakkar salim. Cuma bila bahasa kita dari sini. Kanal muslimuna shalihuna. Boleh saya ngomong begitu? Muslimuna. Solih. Boleh? Ya boleh. Enggak boleh. Alasannya? Karena dia kedudukannya nasab ya. Iya, karena dia sebagai khobar Kana. kana. Sementara khobar kana harus Terus nasab. nah begitu. Jadi jangan asal jeplak aja kanal muslimuna shalihuna. Enaknya gitu. Enaknya begitu. Kalau begitu. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Ya, pusing-pusing dikit lah nggak apa-apa. Tapi saat kau bilang al muslimuna sholihuna Boleh, memang begitu betulnya. emang gitu. Oh. Iya, mubtada Kecuali khabar jadinya. iya, Apa khobar karena di keterangan ini kan karena enggak ada kalau di sini kan karena ada kasus ada kanaknya itu. Iya, si kana ini loh yang bikin repot. Kana emang. Si kana. Oke. Inna sekarang. Terus kita bahas yang ina sekarang. Innal Jadi gimana? Inal muslimuna atau inal muslimina? muslimin. Muslimina. Limina. Muslimina. Muslimin. Shalihuna atau shalihina? Solih. Solihuna. Shalihuna. Alasannya? Solihun. Kasus kita berarti yang mana nih? Muslimina. Apa kedudukan muslimina di sini? Isim inna. Isim inna. Muslimina. Mansub dia? Mansub. Tanda mansubnya dengan? Ya. Dengan ya. Kenapa tandanya dengan ya? Jamu muzakkar salim. Ya, jam'u mudzakkar salim. Kalau begitu merupakan jadi penting menghafal tanda-tanda seperti iya dong. Gitu. Udah rumus ini, udah paten begini. Apakah selalu seperti itu? Yes. Setelah jam'u mudzakkar salim, yang keempat, jam'u muannats salim. salim. Tandanya dengan apa, Pak? Saat dia mansub. Ya, Muannas. Dengan kas
Kasroh. Kasroh. Loh, kok kasroh? Kasroh bukannya majrur. Bukannya domah. Iya, bukannya domah. Gimana Pak kalau gitu? Kasroh bukannya punya isi majrur. Halo? Ya. Nah, nggak berlaku. Jama muannas salim saat dia mensub tandanya dengan kasroh. Saat dia majrur juga tandanya dengan kasroh. Iya, masalah kasroh. Saat dia marfu tandanya dengan dhammah. Kita kasih contoh. Saya telah menolong Nusurtu. para muslimah. Muslimah. Muslimati. Oh, ada alnya ya, muslimati ya. Ada alnya. Muslimati. Saya telah menolong para muslimah. Nolongnya caranya gimana, Pak? Muslimahnya pada janda-janda. Cara nolongnya gimana, Pak Syaroni? Disantun nih dinikahi. Iya, disambung nih. Kalau itu masalah Saroni paling tahu tuh. dinikahi. Ya, ya. Ya menolong Tad, benar. Lah, pahlawan kan. Nah, sartu al-muslimat. Ya ini nih kasus kita nih. Apa kedudukan al-muslimat di sini? Iya, maful. Maqbul bih. Mansub ya? Mansub. Anda mansubnya dengan apa? Kasrah. Kasroh. Tuh. Dia dengan kasroh atau kasroten kalau tidak alif lam. Kalau tidak ada alif lamnya, misalnya alif lamnya dibuang. Nasortu muslimatin. Karena ada alif lamnya, kasrohnya satu saja. Contoh lain lagi. Pakai kanak sekarang. Kanat. Kanat. Halmus. Muslimatu atau muslimati? Muslimatu. Kanat muslimah. Solih. Tin. Yang mana kasus kita? Solihatin. Solihatin. Apakah dikon solihatin? Khabarkah? Khabar kanat. Mansub dia? Mansub. Tanda mansubnya dengan Kasrah. kasrah. Kenapa? Dari manas. Jamak muannas Salim. muannas salim. Kalau begitu tidak selalu yang majrur itu tidak selalu yang kasroh itu majrur. Sepakat atau tidak? Halo? Kan biasanya kalau majrur kan dengan kasroh, betul? Betul. Ini ada statement tidak selalu yang majrur itu tidak selalu yang majrur itu kasroh. Betul atau tidak?
tidak selalu yang majrur itu Betul, Ustaz. Betul. Bingung juga ya. Nah, Karena masuk kategori jamak al-muannas ini mungkin. nah, gitu si muannas salim itu walaupun dia kasroh, dia masuknya mansub. Tuh. Kita masukin inna. Pelan-pelan ini cernanya. Innal muslimati tuh Muslimati. muslimati muslimati. alasannya Ya, Isim ina. isim inna mansub tidak? Mansub. Tanda mansubnya dengan Kasroh. kenapa? Mu'annas. Muannas. Muannas apa? Mu'annas salim. Muannas salim. Ini ngontak-ngantik begini doang nih. Nah, inilah ilmu nahu namanya. Ngontak-ngantik harokat mulu. Solihatunnya sebagai apa? Khobar ina. Khobar inna. Khobar inna. Mansub dia? Mansub dia? Mansub. Salah. Solihatun mansub atau mansub dia? Bukan. Tidak. Kan dia ini Kalau wakilan muslimati solihatun tidak. itu kan rafa ini. Ya. Kenapa Rofa? Yang khobarina. Khobar inna. Muslimati mansub marfu. Mansub. Masuk Kenapa mansub? isim ina. Isim ina. Inna. Tandanya dengan apa? Kasroh. 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 Berarti Kenapa tandanya dengan kasroh? Jengok. Mu'annas Jamak. salim. Jama mu'annas salim. Bisa dipahami sampai sini? insya Allah. Kita bukan bicara hanya titiknya bukan bicara si kana dan ina, tapi apapun kedudukannya kalau dia mansub tandanya ya dengan seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Nah, yang bingung itu menentukan mansubnya. Posisi mansub itu apakah selalu maf'ul bih? Apakah selalu sebagai khobar kana? Apakah selalu sebagai Isim ina. Itu begitu. Ada Iya, 15 ternyata. Isim-isim yang mansub atau berkedudukan mansub itu ada 15. Tapi yang kita tampilkan baru 3 sebagai contoh. Mengetahui itunya lah yang jauh lebih penting. 15 itu udah fix, Tad. Udah Nggak fix. ada ini. Nggak. Jadi udah kalau udah yang mansub ada 15. Yang marfu ada yang marfu atau rafa ada 7. Yang majrur ada 3. Udah totalnya ada berapa? 7 tambah 3 ada 25. Nah, ya itu udah hafalin. Tanya dong, Silakan. yang marfu, mansub sama majrur itu kedudukan atau pembagian isim ya? Kedudukan, Pak. Dia jatuhnya. Kedudukan i'rab. Kedudukan i'rab ya. Ya, i'rab. Tuh hukum i'rabnya. Itu tuh pernah saya sempat singgung bahwa isim-isim yang marfu ada 7. Masih ingat? Tapi enggak spesifik. Enggak itu. Masih ingat atau tidak? Iya. Itu dia.
Ya enggak, di video anak-anak kan itu yang jadi intinya. Ya, isim marfu'atul asma namanya. Isim-isim yang dibaca marfu ada 7. Nah, kalau kita sudah tahu itu dia marfu, itu dia mansub, baru tandanya menyesuaikan. Tergantung isimnya, betul? Iya. Saya mau analisa nih. Kita i'rab. Kata nasortu al-muslimati. Kita analisa sekarang. Nasortu Muslimati. muslimati. Kata al-muslimatinya ini kita analisa. Oke. Analisa itu bahasa Arabnya adalah mengi'rab, diurai. Al-muslimati. Maka cara yang pertama, tentukan dia kedudukannya. Tentukan kedudukannya. Satu, dia sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini robnya gini. Yang kedua, setelah kita tahu dia kedudukan maf'ul bih, maf'ul bih itu mansub atau tidak? Mansub. Termasuk isim yang mansub atau tidak? Mansub. Mansub. Tandanya dengan apa? Tandanya Kasrah. wa alamatu Alamat. nasbihi, tanda nasabnya dengan apa? Dia kasrah. Kasratun. Zahiratun. Di akhir. Baru alasannya. Kenapa? Alasannya li'annahu jamak Kita mu'annas salim. dan muannas. Tadi Baru kalimat ini kita satukan. Al-muslimati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun di akhirih li'annahu jam'ul Mu'annas salim. muannasi as-salim. berarti dalam satu kalimat itu ada 4 item ini ya, Ustaz. Detail ini dijelaskan. Betul, 4 item begini nih cara melangkahnya, Dalam mengi'rab. cara mengi'rab. Pertama, tentukan kedudukannya. Oh, dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kalau maf'ul bih itu dia masuk yang marfu, mansub atau majrur. Oh, dia masuk yang mansub. Kalau memang dia mansub, tandanya dengan apa? Oh, dengan kasroh. Kalau memang, kenapa tandanya dengan kasroh? Oh, jamaknya karena dia jamak muannas Salim. begini seterusnya. Saya ambil kata lagi nih. Ini buat ini aja. Iya. Kata berikutnya. Misalnya kana al-muslimatu salihatin. Sekarang yang kita mau analisa muslimatu.
Al-muslimatu. Berarti satu. Satu analisanya. Apa kedudukan muslimah di sini? Isim kana. Ya, tulislah di sini isim Kana. kana. Kalau isim kana itu dia masuk yang marfu, mansub atau majrur. Mar, Marfu. 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 Terus tanda marfunya dengan apa? Domah. Wa alamatu Wa alamatu raf'ihi. raf'ihi dengan dhammah Dhammatun fi akhirih. di akhirih. Alasannya? Li'annahu Tahu Jam' jamak muannas. jamak muannas Masalim. muannas Nasalim. salim. Tuh. Maka kalau kita satukan kalimat itu al-muslimatu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannatsi as-salim. Itu kalau di i'rab namanya diurai. Halo? Urai. Ya. Diurai. Iya. Oke. Kalau udah bisa gini semua, Nah, kalau udah bisa mengurai seperti ini, udah mantap. Berarti pertama tentukan kedudukan Ustadz ya. Betul, Terus dari satu. kedudukan itu apakah dia masuk mansub atau majrur, marfu. Terus yang ketiga balik lagi ke nomor 2, tanda dari mansub atau mabrurnya itu dia fathah, kasroh atau doma. Betul. Terus kenapa alasannya doma? Ah, Itu yang kenapa alasannya doma masuk yang kategori alasannya itu kayaknya jamak muannas salim itu ya yang dari iya. detail itu ya. Betul. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, karena bingung ini ketika Ustadz bilang tandanya apa, oh ini ternyata urutannya pertama kedudukannya. Oke. Iya, memang begitu nih. Oke. Misalnya lagi, satu lagi. Saya mau tanya lagi. Kita ambil kata ja'a al-muslimun. Ini kalau udah analisa seperti ini udah tajam, Pak. Itulah modal kita membaca teks tanpa harokat. Ini modelnya. Dengan dianalisa seperti ini udah pasti betul. Oh, kalau saya baca begini salah. Ya gitu. Apa kedudukan al-muslimu di sini? Muslimun ja'a itu fa'il. Ya, kedudukan yang pertama tentukan kedudukannya. Dia kedudukannya sebagai fa'il. Taunya dari mana? Ja'a itu Nah, dia hadir setelah fi'il, kan begitu. Kalau fa'il itu dia masuk dia marfukah, mansubkah atau majrurkah? Fa'il. Saya nggak tahu Ustaz apakah fa'il itu masuk yang marfu mansub. Nah, itu kan masalah bingung. Disitulah ilmu hafalan. Ingat, kedudukan yang masuk yang marfu itu 7. 1 diantaranya fa'il, isim kana. Hafal itu. Iya kan? Berarti kita Harus menghafal. Berarti kita hafal semua, ya. Iya. Oh, berarti yang termasuk kedudukan yang marfu itu ada 7. Sebutin dah tuh. Salah satunya fa'il. Loh, berarti kalau begitu fa'il Marfu. Oh. Nah, baru tanda marfunya dengan apa? Karena udah dibilang marfu ya kan? Iya. Wa'ala matu raf'ihi
Kalau saya Dengan apa? domah. Dengan mana ada doma di sini? Ada. Fathah. Hah? Wow. Wow. Dengan wow. Dengan Betul wow. tidak? Tentukan ini. Kalau menentukan tandanya salah, alasannya pasti salah. Udah salah. Nah, iya. Atau raf'ihi al Wow. 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 Halo. Wow. Alamat raf'ihi al wow. Alasannya li'annahu Jama. jama apa? Muzak. Muzak. Jagar. Jakar. Salim. Salim. Aduh. Nah, kalau sudah seperti ini enak, Pak. Tuh. Gampang atau susah? Gampang. Gampang kalau apa? Berarti kategori yang kita pelajari hari ini, Ustaz, yang nasab itu berarti masuk ke poin yang ke-3 sama 4 bukannya? Iya. Atau semua ya? Yang kita mahal pelajari hari ini nasab. Ya. Analisa nasab. Maksudnya poin ke-3 dan 4 ini ya? Ya, yang alasannya. Alasannya. Pembagiannya. Ya. Jadi kalau nasab, kan ada 15 nih. 15 kedudukan yang masuk kategori nasab. Masuk. Salah satu diantaranya adalah maf'ul bih. Kalau kita dapati dia maf'ul bih, pasti itu Masuk. Atau selain, kan ada 15 tuh tadi, itu maf'ul bih nomor 1. Nomor 2-nya isim inna. Isim inna. Kalau kita masuk, isim inna, berarti dia nasab. Mansub. Setelah itu khobar kana. Khobar kana. Mansub. Itu baru 3. Berarti sisanya masih 12. Masih 12. Kapan tuh kita belajar 12 lagi? Nanti ada pembahasan yang khusus itu. Oke. Jadi memang ilmu nahwu lagi-lagi balik lagi ke hafalan dia. Selain kita paham baru hafal. Seandainya Pak, seandainya tidak dikasih harokat kan bisa dibaca. Caranya bacanya ya begini, sebelum kita mengucap analisa dulu apa ya kedudukannya ini. 1. Memang begitu ilmunya. Ilmunya begitu. Biar supaya bacanya tepat. Kalau enggak, tas merah no di bawah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saat. Siap. Yang itu saat yang nomor 3 nih, yang nomor 3 dia. Alamatul apa tuh? Nasab. Alamatul nasab itu bahasa Indonesia apa, Ustaz? Ya, tanda nasabnya. Tanda nasabnya. Alamat itu tanda. Ya, terus. Alamatun nasbihi, tanda nasabnya dengan kasroh. Zohiratun itu zohiroh jelas. Oh, jelas. Lihat nih, Bapak baca muslimati, ada enggak kasrohnya? Ada. Jelas atau tidak kasrohnya? Jelas. Emang ada kasroh yang enggak jelas? Kayak begitu. Ada namanya kasroh yang enggak jelas, kasroh muqaddaroh. Oh, kan ada juga ya. Ya, makanya. Jadi bilang ada kasroh zahiro, ada kasroh muqaddaroh. Enggak jelas. Dibilang kasroh, enggak ada kasrohnya. Tapi enggak dibilang kasroh. Memang dia ditakdirnya kasroh. Ada begitu? Ada, Pak. Fi akhir itu di akhirnya. Oh, di akhirnya. Lihat, muslimati ini di akhir bukan? Kata ya. Iya. Li'annahu karena kenapa dia jama mu'annas salim. Oke, Ustaz. Sama itu analisa.
Coba ini dalam bentuk bahasa Arab. Nomor 5. Setelah jamak muannats salim, jamak Taksir. jamak taksir. Apa tuh jamak taksir? Jamak gimana ya? Regular. Jamak saya sama mau. Sama semau gue. Sama gue. Bahasa Inggrisnya Tandanya irregular ya. dia dengan fathah. Fathah. Kalau dia nih, contoh nih. Saya melihat perempuan-perempuan di jalanan. Kalau jalannya mau ke pasar banyak perempuan jadinya. Taksir. Nazartu Anisa. an-nisa. Nisa. An-nisa atau an-nisa'u? Misa. Sa. Apa kedudukan an-nisa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Mansub dia. Mansub. Tanda mansubnya dengan Fathah. Fathah. alasannya. Jamak. Jamak taksir. Jamak Berarti taksir. kalau bahasa Arabnya an-nisa'u maf'ul bi, betul? Betul. Kemudian yang kedua mansub. Mansub. Kemudian yang ketiga wa alamatu nasbihi fathatun Fathatun jahiratun tun fi akhirih. fi akhirih. Annahu Jamak taksir. jamak taksir. Gitu. Coba pakai bahasa Arab. An-nisa'a maf'ul bi. An-nisa maf'ul bih. Mansub ya. Mansub. 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 Wa alamatu nasbihi Balas bihi fathatun fathatun Fathahun. zahiratun jahiratun fi akhirih. fi akhirih. Iya. Annahu Jamak taksir. jamak taksir. Nahu jamak taksir. Coba bahasa Arab ini, coba ulang lagi. Tuh ada contohnya di bawah. An-nisa'a An-nisaa maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun jahiratun fi akhirih. Li'annahu jam'at taksir. ya jamak taksir. Jam'at taksir. Silakan Pak Adi. An-nisaa maf'ul bihi mansub wa Alamatu alamatu nasabih nasbihi nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. alasannya li'annahu La nahu li'annahu ini bacanya li'annahu la nahu jamak taksir. La nahu ya jamak taksir. la annahu ya la annahu Li'annahu. Silakan Pak Agit. jamak taksir. Di analisa. An-nisa maf'ul bih maf'ul bih mansub wa alamatul Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. li'annahu jam'u taksir. Ya, jamak taksir, bukan takhir. Taksir. Nah, sekarang kalau contohnya saya balik. Pakai kanat. Kanat. Dulu perempuan-perempuan itu cantik-cantik dulu. An-nisa'u atau an-nisa'a?
Nisa'u. Jamilatun atau jamilatin? Jamilatin. Hah? Jamilatin. Jamilatin. Nah, Apa kedudukan an-nisa'u di sini? Kalau kita analisa pakai ini. Nomor 1, Isim kana. isim. isim ina. Yo, Isim kana, isim kana. Isim kana. Isim kana. Isim kana itu mansub, marfu, majrur. Marfu. 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 Tanda marfunya? Doma. Doma. Alasannya? Jama. Jumlah taksir. Taksir. Silakan Pak Fauzi dianalisa. An-nisa'u. An-nisa'u Isim. isim kana. Hmm. Marfu'un. Hmm. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hmm. Li'annahu Hmm. jama' taksir. Ya, udah begitu. Silakan. Siapa lagi yang coba nih? Ada ya? Pak Heri? Silakan. Karena An-nisa'u. Anisa'u Isim. isim kana Ya. Marfu tidak dia? marfu Wa alamatu wa alamatun raf'ihi nasrobihi raf'ihi robihi dhammatun makun zahiratun rohairatun fi akhiri hi li'annahu anahu jama ma jama ma mas muannats jama muannas salim. isim. Nah, sekarang jamilatin. Gimana jamilatin? Apa kedudukan jamilatin? Khabar kana. Kabar kana. Mansub dia? Mantuk. Mansub. Wa alamatu nasbihi Kasih asraton kasratan. zahiratun Zahiratun fi akhirih. di akhirih. Alasannya li'annahu Li'annahu jama' muannas salim. jama' muannas salim. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Pak Adi, silakan. Jamilatin, apa kedudukannya? Jamilatin. Ya. Dia sebagai khabar Khobar kana. khabar kana. Mansub, majrur atau marfu'? Marfu'. Khabar kana marfu' atau mansub? Mansub. Mansub. Oh, mansub, sorry. Ya, Mansub. wa alamatu nasbihi Mansub itu dhammat. wa alamatu nasbihi tandanya dengan jamilatin. Kasirah. Dengan kasrah. Kasiratun zahiratun Fi fi akhir. Li'annahu Fi akhir. Li'annahu yang mana? jam'ul Mu'annas salim. Oh, itunya ya. Ya. Nah, jamaah muannas salim. Ustaz nanya dong yang itu kalau berarti yang marfu itu masuk kategori i'rab rofa ya? Gimana, Pak? Yang marfu
dia masuk ke kategori rofa. Betul. Huruf rofa. Ya. Nama lain dari Berarti marfu itu ya, Pak. kalau yang mansub berarti masuk ke nasab ya. Nasab. Nah, Nama lainnya, Pak. Oh. Marfu, nama lainnya itu rofa. apa? Mansub, nama lainnya nasab. Nasab. Bisa dipahami sampai sini? Ini istilahnya masih ntar ketukar-tukar, nggak apa-apa sedikit. Pelan-pelan ini belajar seperti ini. Itu udah ngirob ya. Udah i'rab itu. Orang bilang udah ngi'rab. Iya, i'rab itu menganalisa. Jadi Pak, orang biasa kenapa harus tahu i'rab? Iya, biar kuat. Bacanya itu biar kuat. Kalau seandainya teksnya nggak ada harokatnya, dengan dianalisanya i'rab itu kita bisa memberi harokat itu. Itu maksudnya. Dengan ilmu yang begini nih. Empat langkah seperti ini. Kalau tidak seperti itu, maka ilmunya ilmu dugaan. Syukur-syukur betul. Syukur-syukur betul. Tapi salah. Salah. Coba aja perhatikan. Benar itu. Tapi kalau udah terbiasa mah udah hafal sendiri dia nanti. Oke. Nih, kita kasih. Ini contohnya tadi masih umum. Kita lagi belajar yang ini. Kita kasih inna di sini. Inna, ya mansub. Innan nisa. Sesungguhnya wanita-wanita yang di situ tuh, ya kan, cantik-cantik. Ya. Apa kedudukan an-nisa di sini? Isim ina. Isim ina. Mansub atau tidak? Ya, mansub. Mansub. Sub. Tanda mansubnya dengan Fathah. 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 Kenapa fathah? Tandanya Jam kenapa? Jam taksir. Annahu jam'u taksir. Oh, ini annahu jam. Apa kedudukan jamilatun di sini? Khabar ina. Khabar ina. Khabar ina. Marfu mansub Marfu. 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 Wa alamatu raf'ihi Roh. kasratun Domatun. dummatun zahiratun Zahiratun fi akhirih. li'annahu Jam taksir. jamu muannas salim. Oh, Jamilatun gimana tafsirnya? Jamil. Bisa doang. Halo? Bisa dipahami atau tidak? oh yang Yang jamak taksirnya Anissa ya. Anissa. Anisanya. Jangan terpengaruh sama Anissa terus jadi. Oh. Oke. Jadi sebetulnya tergantung kalimatnya. Zat. Iya, tergantung. Jangan Akhirnya. Nggak tergantung ngikutin katanya gitu ya. Iya, jangan ngikutin katanya. Ya. Iya, betul itu. Paham di sini. Insyaallah. Pastinya paham. Ini kita harus banyak latihan nih. Kita latihan nih. Latihan lagi. Buat latihan. Ini namanya mengi'rab, Pak, mengurai. Urai itu yang nggak jauh dari begini. Ntar Bapak lebih mantap lagi kalau ini udah hafal, udah di luar kepala, lebih mantap daripada anak-anak. Ya ada di video.
Kan modelnya ini, Pak. Nih ya. Kita kasih lagi. Ya. Misalnya kanat. Misalnya kanat. An-nisa. An-nisa'u atau an-nisa'a? Nisa'u. An-nisa'u. Nisa'u. Dulu dia itu seorang nih dokter. Dokter itu zaman tabib. Apa jamannya ya? Dokter itu. Ini lupa ya. Nih. Oh. Tolabah. Tolabatan. Tolabatan itu jamak taksir dari siswa cewek. Tolabatan. Kanat an-nisa'u tolabatan. Nah, kasus kita tolabatan ini. Apa kedudukan tolabatan di sini? Khobar kana. Sebagai khobar? Khobar kana. Khobar kana. Mansub, marfu? Mansub. Tanda mansubnya di mana, Pak? Fathah. Alasannya? Jamak taksir. Jamak taksir. Li'annahu jamak? Jamak taksir. Dia jamak dari tolibatun. Jamak taksirnya tolabah. Tolabatan. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Ya, Ustaz. Bisa. Taksir itu jumlahnya banyak, Ustaz. Gimana? Gimana, Pak? Jamak taksir itu jumlahnya banyak ya? Oh, lumayan. Kalau dibilang banyak, nggak terlalu, tapi lumayan lah. Bagaimana caranya mengetahui kalau kita paham jamak taksir? Caranya tidak lain hanya menghafal. Begitu. Yang kita hafal yang umum aja, misalnya mar'atun jamaknya nisa'u. Rojulun jamaknya rijalun. Gitu. Nabiyun jamaknya anbiya'u. Anbiya. Waliyun jamaknya maula. Maula. Allah. Maula itu jamak waliyun. Aula apa aulia? Boleh aulia, boleh juga maula. Maula. Maula ditambah nak jadi maulana. Oke. Maulana itu dua kata, maula dan na. Terus apa lagi? Misalnya
Ustadz, namanya asatir. Asatid. Iya. Para asatir kalau orang lagi pidato. Ya, sering dengar begitu. Iya, Ustaz. Para itu jamaah atau enggak? Para. Jamak. Berarti double. Jamak. Dia bilang para asatir. Double gitu ya. Double. Kuadrat berarti. Iya gitu. Coba aja perhatikan para asatir dia bilang. Asatir itu jamak. Para huzan. Tidak, para hujaj. Para haji. Hujaj itu udah jamak juga. Iya benar. Secara bahasa salah benar. Ya kan? Maka jadi enak-enakan jadi salah malah. Kesalahan begitu, kesalahan nggak fatal, biasa. Tolerir. Oke. Nggak apa-apa. Yang punya bahasa nggak marah ini. Ya. Nah, caranya untuk mengetahui jamak taksir, kalau jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan, maksudnya tidak ditambahkan waw dan nun atau alif dan ta. Jika itu di luar dari itu, maka jamaknya disebut jamak taksir. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Insya Allah oke. Dan maka untuk jamak taksir ini ada kamusnya, Pak. Ada kamus tertentu, namanya kamus jamak taksir. Ada di Android itu beberapa kamus khusus untuk jamak taksir ada. Ada. Misalnya kita ketik misalnya talib, itu ntar muncul jamaknya. Kalau kamusnya yang gratis, seringnya nggak dapat yang kita cari. Kamusnya yang gratis. Soalnya di Play Store ada yang gratis, ada yang bayar kan. Iya. Nah, yang lengkap itu yang bayar. Nah, kalau yang gratis kadang ada, kadang enggak. Pinter dia juga kamus itu. Kalau yang gratis nggak lengkap, paket nggak lengkap. Lebih utama atiba, tobib jamaknya atiba gitu. Rasul jamaknya rasulun. Setelah jamak taksir, jamak apa lagi nih? Jamak taksir sudah, mana salim sudah. Terus kalau ngikutin yang kemarin itu Isim ghairu munsharif. nah, isim ghair munsharif. Isim ghairu munsharif. Apalagi itu isim ghair munsharif? Isim yang tidak mau menerima tanwin. Maksudnya gimana? Kalau dia mansub, ya tandanya dengan fathah. Isim ghair munsharif misalnya Ibrahim, Fatimatu. Ya kayaknya bukan catatan lagi nih apa itu. Contoh. Ya kan? Yuhibbu. Apa ada yuhibbu? Mencintai. Yuhibbu Allahu Ibrahim. Mana kasus kita? Ibrahim. Apa kedudukan Ibrahim di sini? Maksud. Maf'ul bih, betul?
Berarti analisa gimana? Ibrahima maf'ulun bihi Maf'ulun bihi. mansubun wa alamatun nasbihi dom fathatun Fathatun jahiratun fi akhirih. ya li'annahu Li'annahu ismu ghairu munsharif. iya betul begitu tuh. Udah ini. Abdi Pak sampai sini. Ya, Sat. Kana Khalilullah apa yang artinya Khalil? Yang dicintai kekasih. Ya. Ibrahim. Kana Khalilullah Ibrahim. Apa kedudukan Khalilu di sini? Isim kana. Isim kana. Apa kedudukan Ibrahim di sini? Khobar kana. Khabar kana itu marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Tanda Mansub. mansubnya dengan apa? Fathah. Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Isim ghairu munsharif. Sorry. Maka analisanya Ibrahima khobar Khobar kana mansubun wa alamatun nasbihi fathatun jahiratun fi akhirih li'annahu ismun ghairu munsharif. Ya, udah lancar banget kayaknya ini. Lancar. Cuman lama telat mikirnya. Apa? Inna Khalilallahi Ibrahim. Ibrahimu atau Ibrahima? Ibrahimu. Nah, biar nggak bingung. Inna Ibrahim. Khalilullah. Apakah dengan Ibrahim di sini? Isim ina. Isim ina itu mansub atau marfu atau majrur? Mansub. Wa alamatu nasbihi Fathatun jahirat. fil akhirih. Di akhiri li'annahu ismun ghairu munsharif. isim ghairu mutasarrif. Gampang atau tidak? Karena gampang. Sebenarnya cuma tandanya doang yang beda, Pak. Tuh, sebenarnya memang gampang ini. Ini hanya butuh ketelitian dan kesabaran. Istiqomah. Iya, otomatis dia tuh udah sabar, teliti, istiqomah. Tuh coba. Cuma ini doang diputar. Sebenarnya gampang. Tapi kadang-kadang membingungkan. Betul, Pak Heri? Betul, bingung. Bentar, Pak. Assalamualaikum, Saat. Ya.
Baik. Tuh. Selain ini ada lagi. Kalau ngikutin yang kemarin ada 9 isim. Betul. Habis isim 8, fi'il San. munsharif isim apa? Maksur. Isim? Maksur. Maksur. Ini 5 nih. Ini nomor 7. Berarti 3 lagi kita selesaikan. Agak cepat. Isim maksur. Isim maksur. Tandanya isim maksur itu isim apa? Berakhiran alif. Ya, berakhiran alif. Isim maksur. Ya. Saat dia mansub, tandanya dengan misalnya yang berakhiran dengan alif musolla. Dia dengan fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Seperti apa itu? Misalnya saya membersihkan musola. Kanastu al musola. Musola. Kanastu al musola. Saya membersihkan musola. Apa kedudukan al musola di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mansub dia? Mansub. Tanda mansubnya dengan Muqaddarah. dengan fathah. Halo. Dengan fathah muqad. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak Saroni. Gimana, Pak? Tadi terputus koneksinya. Halo, Pak Saroni? Sudah terlihat? Sudah terdengar? Halo? Wah, Ya. ya, San. Baik, sudah Ya. terdengar? Ini sinyalnya udah mulai nggak bagus ini, pagi-pagi. Putus-putus, San. Putus. Jadi kanastu al musolla sudah terdengar suara jelas? Halo, Pak. Halo? Aduh. Halo? Putus. Halo? Oh, ya. Ya, San. Baik. Kita ambil contoh lagi. Kanastu al musolla. Ya, masih putus-putus. Apa kedudukan musola di sini? Sebagai maf'ul? Sebagai maf'ul B, betul, Pak? Maf'ul bih. Mansub tidak? Ya, San. Mansub. Cuman belum kelihatan, San. Apa? Belum lihat. Sudah terlihat? Aduh. Halo, Pak. Maf'ul B. Ya, ya, San. Mansub dia? Mansub. Ya, Mansub. Mansub. Ada mansubnya dengan
Wa alamatul nasbihi fathatun muqaddarah Nah, zahiratun fi akhirih. alal alif. Putih. Fathatun muqaddaratun alal alif. Daratun. Di atas huruf alif Oh, itu ada alal fathah. Bisa dipahami Alif sampai sini? bengkok. Iya. Nih. Bisa? Contoh. Kedudukan musola itu sebagai maf'ul bi, betul? Betul ya, Pak? Halo? Ustaz. Ya. Sebentar. Ini sinyalnya nggak bagus. Nah, fokus kita pada kata al-musola. Ale? Al-musola itu kedudukannya sebagai apa, Pak? Maf'ul bih. Ya. Dia maf'ul bih. Satu sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Yang kedua, mansub tidak? Mansub. Tandanya? Alamatun. Alamat. Nasbihi Nasbihi fathatun fathatun muqaddaratun muqaddar. Da. Kodaratun. alal alal alif. Di atas alif itu ada Alal fathah. alif. Di atas ini nih, di atas musola yang bengkok ini ada fathah. Nih, di sini. Bisa dipahami, Pak? Alasannya? Lianahu jamak lianahu isim maksur. Iya, idlianahu isim Maksur. Maksur. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Muqaddara artinya di atas ya? Muqaddara diperkirakan. Yang di atas itu ala. Oh, muqaddar. Fathahnya diperkirakan di atas huruf alif. Alif bengkok ini loh, Pak. Ya. Sampai sini paham? Masih dua lagi nih. Kita mau lanjut atau tidak? Ya liar juga kayaknya. Saya jam 7 ngajar. Oke. Ya satu udah satu Lagi. lagi. Aku tuh biar. Sudah pukul 7. Gimana, Pak? Kita mau lanjut atau dicukupkan dulu? Baik. Ini sinyalnya lagi nggak bagus juga. Iya, San. Iya bagus ini. Berarti saya keluar ntar ini siang. Silakan kalau ada pertanyaan. Tinggal dua lagi, Pak. 2 poin lagi sebenarnya. Si maksur, si mankus. Satu lagi apa? Sudah selesai. Ya, mankus. Apa ya? Yang mankus nih, yang mankus nih. Ini mankus nih. Tinggal mankus. Apa tuh mankus?
Apa Pak? Halo? Bungkus. Isim yang berakhiran ya sukun. Tandanya dia dengan fathah. Contohnya, saya telah menolong dai itu. Nasortu ada Iya. asalnya adai. Isim mankus itu isim yang berakhiran berakhiran apa? Iya. Berakhiran ya sukun. Tapi kalau dia mansub tandanya dengan Iya, Pak. fathah. Fathah. Bisa dipahami sampai sini? Apa kedudukan ada di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Betul. Lebih. Mansub dia? Mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Fathah. Fathah. Li'annahu Li'annahu ismun Mankus. mankus. isim mankus. Sudah berarti. Sudah selesai, Pak. Sudah bisa ya? Iya. Cuma 8 ini. Oh, satu lagi Iya, sebenarnya. hanya 8, 9. Satu lagi. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah isim 5. Iya, Asmaul Khamsah. Kemarin salah ini juga harusnya nih. Asmaul Khamsah. Oh ya, kemarin baru 8 saat. Oh, baru 8 ya? Aduh. Nah. Asmaul Khamsah. Khamsah. Apa itu Asmaul Khamsah? Isim-isim yang 5. Nah, kalau dia mansub tandanya dengan alif. Contohnya, isim-isim 5 itu Pak, Abu. Jadi Aba. Saya melihat Abu Bakar. Nazartu Aba. Nazar. Nazar itu apa? Saya melihat bapaknya si Jamal ya. Apa kedudukan Aba di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mansub tidak dia? Mansub. Mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Alif. Alif. Di annahu Li'anna asmaul khamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah itu isim-isim yang 5. Seperti Abu, Abu, aku, terus apa lagi? Fu, Lu. Hafal tidak Asmaul Khamsah? Isim-isim yang 5. Apa lu Ustaz? Belum ini. Belum. Harus ditulis. Sebentar sedikit di sini nih. Itu dia. Tulis saya di sini ya, sedikit ya. Aba. Terus akho. Akho itu saudara. Fa. Arti mulut. Kemudian za. 5 pokoknya. Za. Fa. Hamu. Jadi hama. Tuh. Saat dia Bukan maka kan, bukan. gimana? Gimana Pak? Fa artinya fa panjang. Iya, fa. Fa artinya
Fa itu artinya mulut. Artinya Mulut. mulut ya. Mulut. Mulutnya. Mulut. Ya, za Za artinya pemilik. pemilik ya. Hama, Lagi. Hama itu artinya ipar. Nah, catatan kemarin nanti disempurnakan. Jadi abu, hamu. Setelah asmaul khamsah ini wajib adanya mudhof ilaih. Halo? Maka nggak boleh bilang nazar tu aba, nggak boleh begitu, harus ada isim setelahnya. Saya melihat bapaknya Jamal, nazar tu aba Jamalin. Oke? Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Saya Insya melihat Allah. pemilik harta misalnya. Nazar, Penting. nazar za itu pemilik harta. Za Za malin. malin. Mansub dia, maf'ul bih. Mansub tandanya dengan alif Alif. karena diannahu asmaul Al-asmaul khamsa. khamsah. Tuh. Udah lengkap nih catatan nih. Setelah asmaul khamsah harus ada mudhof ilaih. Bisa dipahami Pak sampai sini? Bisa dipahami? Insya Allah. Baik. Ya, Ustaz. Oke. Ya pusing-pusing dikit nggak apa-apa lah. Oke. ini udah lumayan, tambah lumayan. Wah, ada lumayan. Nambah hafalan. Sudah berhafalan. Baik, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. wa bihamdika. Wah, Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.